akan diikuti oleh pandangan mata. Makanya orang yang meninggal pasti melotot. Sehingga anjurannya kalau ada orang yang sakit keras menjelang meninggal jangan ditinggal-tinggal. Ditemanin. Begitu sudah meninggal ada anjuran untuk ghaddul basar, ditahmid, ininya dimeremin, mulutnya dimingkemin. Kalau tidak bisa melotot bahkan mangap. Lah kalau ingin difoto tolong beresin dulu. Dulu waktu Mbah Mun wafat ada yang moto kurang adab, masih mangap, masih melotot, difoto, di-share. Itu kurang adab. Jadi orang yang menjelang nazah itu harusnya ditungguin dan segera ditahmidul basar dan juga dimingkemkan mulutnya. Itu nanti kalau rajin siwak mudah proses sakaratul mautnya. Sampai begitu. Wayurhibul aduwa, bahkan bisa menghalau musuh. Silakan nanti pikir-pikir seperti apa itu realitanya menghalau musuh itu. Setidaknya teman kita yang nggak seneng kan dianggap musuh juga. Kalau kita nguap nggak pernah gosok gigi itu kasihan tuh sebelahnya tuh. Nah, jadi kira-kira begitu yang paling gampang penjelasannya. Wayudhaiful ajro, lalu bisa melipat gandakan pahala. Wayibtius syaiba, ya, ini lambat, berubannya lambat, gitu, nggak segera beruban. Kalau ada orang beruban semuanya itu jangan-jangan nggak pernah gosok gigi. Jadi ini ada kalimat wayibtius syaiba. Kemudian wayutayyibu raihatal fam, ini pasti, ya, bisa menghilangkan aroma tidak sedap pada bagian mulut, pasti itu. Wayuzilul qalha wa sufratal asnan, bisa menghilangkan kerak-kerak termasuk kuning-kuningnya warna gigi. Itu pemuda-pemuda Arab saya pikir bawa rokok, ternyata siwak sambil kayak gayanya ngerokok gitu, ditaruh di mulut gitu. Itu ternyata siwak dan gigi mereka bagus-bagus. Kemudian wayashuddul lithah, bisa menguatkan gigi. Wayusfa al-khilqah, bahkan bisa membersihkan ya perangai. Jadi akhlaknya akan semakin bagus. Wayurdir robba, dan juga menyebabkan mendapatkan ridho Allah, ridho Tuhan. Wa yubayyidul asnan, ini diulang lagi, memutihkan gigi. Wa yuritul ghina wal yusra, bisa menyebabkan kaya. Coba nanti dianalisis seperti apa itu orang bisa kaya gara-gara gosok gigi, ya. Dan seterusnya, termasuk wa yudhibas suda, bisa menghilangkan pusing. Wa uruqur ra'si, bisa menghindari kepala sering berkeringat. Kalau kepala berkeringat, apalagi rambutnya masih cukup banyak, pecinya cepat apek gitu. Makanya peci yang paling bagus yang ada AC-nya, yang pada bolong di atasnya, ya, itu antara lain manfaat siwak itu. Wa yusahhihul ma'idah, kandungannya, ini perutnya, lambungnya bisa bersih gitu. Wa yuqawwiha, dan menguatkan ma'idah tadi. Lalu wa yutahhirul qalb, hati orang bisa bersih. Wa a'dhamuha annahu yudzakiru syahadah indal maut, bahkan yang paling inti, yang paling utama, dia akan mendapatkan kesaksian baik oleh para malaikat ketika meninggal. Ini diantara manfaat siwak. Sudah, itu pernah dulu kita bahas terkait dengan itu. Lalu lanjut pada al-khoslatu tsaniyah. Sebetulnya soal siwak juga ada hukumnya. Ada yang masuk kategori wajib, ada yang masuk kategori sunnah, ada yang masuk kategori makruh. Kalau yang wajib misalnya dinazarkan, kalau tidak dilakukan menjadi dosa.
Kalau ada nadar. Kalau yang sunnah memang asalnya sunnah. Itu wahwal aslu fihi wa yata'akkadu fi mawadhi' asyara ilaiha ba'dhum. Jadi memang pada bagian-bagian tertentu yang sunnah itu kalau mau sholat, setiap kali mau sholat, sampai hadisnya menjadi hadis mutawatir dikatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli sholatin. Andaikan saya tidak takut membuat beban umatku, aku akan perintahkan mereka untuk gosok gigi, untuk siwak setiap kali mau sholat. Tapi kalau setiap kali mau sholat gosok gigi bisa pertama ribet, yang kedua ya gosok gigi yang di wastafel. Tapi kalau gosok gigi yang siwak yang kita bawa-bawa, insya Allah bisa. Gitu. Tapi saya lihat tuh nggak ada nih orang-orang di sini jamaah. Sebagian ada, sebagian bawa siwak di saku gitu. Gini-gini langsung masukin saku sini. Kadang-kadang masuk saku yang sebelah kiri gitu. Ya, itu sebagian menggunakan itu. Lalu kalau yang makruh lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa setelah zawal hingga maghrib, itu hukumnya makruh. Makruh itu sebaiknya jangan dilakukan. Kalau tidak melakukan dapat pahala. Itu makruh. Dan berikutnya tadi disebutkan sebagai al-khaslatu tsaniyah adalah al-iktihal. Ini yang jarang kita lakukan, bercelak atau sipat mata. Sebetulnya sipat mata bukan hanya dominan ibu-ibu atau wanita, tapi laki-laki juga dianjurkan. Yang dikasih siwak di bawah matanya ini, dikasih siwak celak, sipat mata. Itu di dalam bahasa fikih namanya al-iktihal. Wa yusannu ayyakuna witron, ganjil, jadi 1, 2, 3 begitu cara memakainya. Tapi ngomong-ngomong siwak tampaknya disesuaikan dengan wajah ya. Kalau wajahnya putih ganteng makin ganteng. Tapi kalau demek kayaknya kok menjadi nggak ketahuan siwak pakai celak atau tidak gitu. Jadi ini biasanya orang-orang tertentu pakai itu di bawah mata gitu. Dan memang ini sunnah. Kemudian dikatakan tadi witron salasan lil yumna wa salasan lil yusra kulla lailatin 'inda iradatin naum. Jadi pelaksanaannya sebelum tidur, yang kanan 3, yang kiri 3 kali ya, untuk iktihal atau celak atau sipat mata. Wa ayyakuna bil ithmit, ini namanya ini dengan ithmit itu gerusan batu. Kalau kita kira-kira ya pokoknya kalau di toko celak gitu ya, mungkin toko herbal menyediakan ya. Toko-toko herbal jangan-jangan nggak menyediakan ini ya. Atau pengobatan herbal atau kemudian yang ada bekam dan lain-lain, biasanya ada ini alat celak ini atau iktihal ini. Lalu berdoa, Allahumma nurun atau nawwir, Allahumma nawwir basori wa basarati wa basirati waj'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihatan. Jadi ini doa waktu iktihal, waktu bercelak itu adanya. Ada doa ini. Ya Allah, nawwir basori wa basirati. Ya Allah, cerahkan, bersihkan pandangan mata kami dan juga pandangan mata hati kami. Gitu. Waj'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, jadikan kesendirian kami lebih baik dari ketika kami ada di tempat-tempat ramai. Kalau di tempat ramai kita takut berbuat dosa, Pak. Tapi kalau sendirian merasa aman. Ini doanya kemudian, ya Allah, jadikan kesendirian kami lebih baik daripada waktu kita sedang bersama-sama orang dalam keramaian. Waj'al alaniyati salihatan, jadikan alaniyah kami, suasana kami sedang bersama orang itu kondisinya baik. Ini doa ketika iktihal. Bapak dan Ibu, persoalan ringan berikutnya kita juga biasa menjalankan adalah al-iddihan.
Alidian ayi fil badan wa yakunu ghibban ayi waqtan ba'da waqtin. Jadi sesering mungkin memakai minyak wangi-wangian. Ya, atau kalau bukan minyak wangi setidaknya jangan alami. Ya, udah enggak mandi alami. Wah, itu menyiksa yang sebelahnya. Ya, padahal enggak enak juga, enggak mungkin kita ngomong bau, enggak mungkin begitu. Ya, tapi kita yang harus merasa sendiri. Ya, kita harus merasa sendiri tentang aroma kita supaya tidak mengganggu orang gitu. Ini al-iddihan. Dikatakan waqtan ba'da waqtin wa yata'akkadu idza jaffal jilid wa fi faslis syita. Ya, jadi ini diutamakan ketika sudah sudah agak lama berkeringat dan lain-lain. Pokoknya ini sesering mungkin digunakan gitu. Tapi ada juga orang yang pakai ini, anak-anak kadang-kadang pakai parfumnya luar biasa, tapi memang hanya wangi di luar, sementara dia nggak mandi. Lah nggak mandi pakai parfum, ya itu hanya tipu-tipu. Kemudian persoalan penting yang ketiga adalah atau yang keempat ya, al-khaslatul rabi'atu izalatu sya'ril ibti, untuk menghilangkan rambut yang di ketiak. Saya baru tahu dalam kitab ini disebutkan ternyata yusannu lirrajuli an-natfu walil mar'ati al-halqu. Untuk laki-laki sunahnya dicabut, tapi untuk wanita bukan dicabut. Yang wanita ini ada penjabaran yang di sini. Tetapi yang wanita untuk dicukur, dikerok gitu. Ini ternyata beda ini. Tidak semuanya untuk natful ibti gitu. Kalau dalam kitab ini, tapi dalam kitab yang lain tidak ada perincian. Baik laki-laki maupun perempuan tetap natfun. Natfun itu dicabut, bukan di halak atau dicukur. Ketika tahallul, orang melakukan mencukur rambut ya. Itu Rasulullah SAW mendoakan orang yang memplontos dengan doa Allahumma arhamil muhalliqin, Allahumma arhamil muhalliqin, Allahumma arhamil muhalliqin, itu sampai 3 kali. Lah orang yang tidak menghalak, yang tidak memplontos, protes. Lah kami nggak didoakan Rasulullah. Wal muqassirin, juga yang menggunting. Tapi yang diutamakan memplontos. Oleh karenanya saya punya besan satu-satunya karena baru satu. Itu selama bertahun-tahun nggak pernah dipotong rambutnya kelewer, kayak anak muda gitu. Lah begitu mau berangkat haji saya wanti-wanti, Pak, ini rambut ini didoakan Rasulullah ya, kalau Bapak sanggup untuk memotong pelotos, itu begitu pulang dari tanah suci dihabisin tuh rambutnya itu. Ya, jadi omongan saya didengerin dia. Padahal kata orang rambutnya nggak bisa dipotong karena termasuk komunitas lereng Gunung Merapi. Mungkin muridnya Mbah Marijan kali. Nah, jadi ininya panjang-panjangin rambutnya itu. Nah, ini setelah dia atau beliau pulang haji itu pelotos semuanya. Bahkan gelanya nggak pernah dilepas sampai hari ini, saking senangnya itu. Nah, jadi itu kalau kaitan dengan tahallul. Tapi kalau yang tadi ada natful ibti untuk laki-laki, sementara untuk yang wanita tidak dicabut tetapi dicukur. Al-khaslatul khamisah, ada izalatu sya'ril anah wa yusamma al-istihdad wa yusannu halquhu lirrajul wa natfuhu lil mar'ah. Ini malah kebalik-balik. Ya, kalau dalam kitab ini agak aneh. Rambut kemaluan itu istilahnya adalah al-istihdad dalam bahasa Arab. Al-istihdad katanya untuk laki-laki dicukur. Tapi anehnya untuk perempuan dicabut. Apa enggak pada bengok ya? Kalau ini agak aneh nih kitab ini. Jadi yang laki-laki dicukur, tapi yang perempuan dicabut. Insya Allah protes ibu-ibu itu. Ya, kalau ini dijalankan. Tapi kitabnya begitu gini, ya. Iya, nggak tahu rahasianya apa ini. Tiba-tiba yang perempuan cukup yang laki-laki cukur, tapi yang perempuan dicabut. Lah itu
pada bentolnya ya dicabut. Oh, udah pasti meriang itu. Nah, silakan nanti dibikin yang enak aja ya supaya tidak mengganggu aktivitas kebiasaannya. Ya, kalau memang biasa dicukur ya cukur. Intinya apa? Bersih. Pada area situ jangan sampai merepotkan gitu ya. Jangan sampai dipiara sampai panjang. Lalu al-khoslatus sadisatu taklibul adhofir. Ini bagian dari yang pernah juga kita sampaikan untuk menggunting kuku baik yang tangan maupun yang kaki, dan dikatakan walau iddatu turukin, ada berbagai macam cara, antara lain yang ada dalam kitab Ar-Risalatul Mu'awanah karangan Shahibur Ratib Abdullah Ba'alawi. Itu kalau yang tangan diawali dengan jari telunjuk. Jadi kalau tangan awali dari telunjuk, lalu jari tengah, lalu jari manis dan kelingking. Ini untuk tangan kanan. Kemudian berikutnya untuk tangan kiri awalnya malah dari jempol. Jempol kanan, lanjut ke jempol kiri, ke telunjuk tangan kiri, jari tengah, jari manis dan kelingking. Ini ada urutannya. Ya. Itu urutan yang disampaikan oleh pengarang kitab Risalatul Mu'awanah, antara lain itu. Untuk kaki sama dengan tahlilul asabi' ketika wudu. Jadi dari kaki kanan kelingkingnya terus berakhir di kelingking kaki kiri. Dan wudu yang paling bagus di sini ada nggak ya? Di tempat-tempat tertentu termasuk Masjid PU Lebak Bulus itu ada tempat duduk di depan keran. Ya, di sini ada nggak? Oh di sini. Oh ya. Jadi ada yang itu memang bagi yang sepuh-sepuh bagus untuk duduk kemudian diangkat. Kalau sudah sepuh tampaknya berdiri ngangkat kaki bisa jomplang itu. Ya, bisa jatuh. Nah, tapi kalau duduk kemudian itu ada sunnah untuk tahlilul asabi di sela-sela waktu wudu. Itu bagian dari yang penting di dalam kaitan dengan menggunting kuku. Itu ada hubungan dengan tahlilul asabi ketika wudu. Lalu yang ketujuh ini adalah al-khitan. Ya, ini wa huwa qat'ul jilda allati fawqal farj, ini untuk laki-laki. Ada kemarin kira-kira 2 tahun lalu ada seorang bidan suami istri dari Jogja yang datang ke Komisi Fatwa MUI presentasi mengenai pentingnya khitan bagi perempuan. Sampai hari ini tidak merasa perlu memunculkan fatwa, apalagi mustaftinya seorang pemilik klinik di Jogja yang minta supaya MUI mengeluarkan fatwa soal hukum khitan perempuan, gitu. Yang dikatakan sunnah itu untuk laki-laki, yang dikatakan khitan yang wajib hukumnya itu untuk laki-laki. Sedangkan yang perempuan itu kajiannya cukup panjang, tetapi antara lain dia disebutkan sebagai makrumah, sebagai hal yang mulia. Tetapi Ikatan Dokter Indonesia tampaknya tidak merestui kalau ada sesuatu yang dipotong. Ya, karena apa? Karena itu cukup penting. Antena yang terpenting pada bagian organ itu kalau kemudian dipotong itu bisa menjadi persoalan, bisa hilang sinyal. Nah, supaya tidak kehilangan sinyal maka tidak direkomendasikan oleh dunia kesehatan. Karenanya di masyarakat tertentu itu prosesinya hanya sebagai ritual atau hanya sebagai tradisi, malah kemudian yang dilukai bukan organ di anak kita yang perempuan, tetapi yang dilukai itu jengger ayam, gitu. Jengger ayam dilukai, sementara itu hanya dicuci. Ini kalau untuk khitan bagi wanita. Tetapi bagi yang laki-laki namanya saja sunat, tetapi hukumnya wajib. Kenapa? Karena kaidahnya malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang
sesuatu hukum wajib yang tidak bisa sempurna kecuali melakukan hal sebelumnya, maka hal sebelumnya hukumnya menjadi wajib. Bahwa wudhu tidak bisa sempurna kecuali dengan toharoh, maka toharohnya menjadi wajib. Dan sholat tidak mungkin sah kalau tidak wudhu, maka wudhunya menjadi wajib. Karena toharoh juga tidak sempurna kecuali telah berkhitan atau sunat, maka dia wajib melakukan sunat. Ini untuk yang laki-laki. Jadi ini disebutkan seperti itu. Adapun tadi yang disampaikan oleh presentasinya cukup serius, lalu dia bikin miniatur organ wanita itu kemudian diterangkan begini. Tapi para ulama anggota komisi fatwa tetap tidak kemudian begitu saja menyepakati untuk hukum wajib khitan bagi perempuan, karena berhadapan dengan Ikatan Dokter Indonesia yang kaitan dengan soal kesehatan. Ini menjadi catatan penting, dan biasanya MUI kalau mau menetapkan fatwa suka berkonsultasi pada pihak lain, termasuk ketika ada fatwa atau diminta fatwa mengenai mengkonsumsi daging kanguru, apakah itu halal atau haram, maka pengharaman MUI didasarkan atas undang-undang terkait dengan perlindungan satwa liar, satwa pelangka gitu. Jadi ini MUI suka melibatkan pihak lain, termasuk juga ketika menetapkan mengenai kopi luwak. Kopi luwak halal. Itu antara lain selain kajian kitab juga kajian-kajian lainnya. Memang di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab dikatakan biji itu kalau masih bisa tumbuh setelah dimakan binatang berarti dia suci di dalamnya. Jadi biji kopi tertentu atau biji apapun yang masih bisa tumbuh berarti dia tidak rusak di dalamnya. Oleh karenanya berarti itu selama dilakukan tathir dengan bersih, dilakukan pencucian dengan standar, maka bisa dinyatakan suci dan halal. Oleh karenanya orang kemarin ada yang mencibir, ini MUI bagaimana segala tai luwak halal katanya, ya. Walaupun pakai masuk dalam perut luwak, tapi kemudian kalau dia nggak rusak masih jadi suci, itu bersih. Ya karena barangnya emang utuh, tidak menjadi pecah dan rusak. Itu. Ya ini bagian dari yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Berikutnya nanti sebetulnya akan membahas soal wudhu, tetapi ini awal dari atau pengantar dari wudhu itu beberapa hal yang disampaikan di atas. Silakan kalau akan dilakukan diskusi terkait dengan apa yang kita sudah sampaikan. Ya sekali lagi kita bersyukur pada Allah, kita sudah ada pada tahun ke-80 di ruangan ini. Tampaknya mungkin nggak ada orang yang mengalami kemerdekaan. Pak Basril waktu belum merdeka, Pak. Belum merdeka. Jadi lahirnya beliau mungkin di atas. Ini angkatan 40 mungkin masih ada, tapi kayaknya mungkin Pak Hendro ya, yang sudah lahir pas Indonesia belum merdeka itu. Kalau yang lain-lain sudah pada merdeka. Ya, kalau Pak Basri merasa belum merdeka mungkin persoalan lain ya. Terima kasih, saya kembalikan pada pembawa acara. Barangkali ada yang ingin berdiskusi soal yang sudah disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Irfan. Pada jamaah barangkali ada yang mau didiskusikan, silakan. Ada dari kanan ke kiri, ibu-ibu. Katanya Pak Basri lihatnya. Nampaknya cukup dimengerti Pak. Ada yang nanya nih, saya nanya nih. Mari Pak Basri mau nanya Pak. Saya nanya nih. Nanya ya. Sebentar Pak, ini dipakai ini Pak. Sini dari Mau di shopping ya? Ini ternyata nggak bisa. Pakai itu juga Pak. Assalamualaikum. Gandeng Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini 17 Agustus 1900 buat saya.
45 Pak ya. Iya. Tapi yang 80. Alhamdulillah sahabat saya hari ini menyampaikan ceramah yang saya akan tanya yang terakhir itu masalah kopi luwak Pak. Ada beberapa pendapat katanya kalau udah bilang tai itu kan tidak halal katanya kan. Kemudian kalau tumbuh Bapak bilang tadi berbuah itu boleh halal. Kalau namanya tinja yang nggak halal Pak, gimana itu tuh? Saya juga masih belum pas menerimanya gitu Pak. Karena ada peternak kopi itu memelihara luwak, terus luwaknya itu yang dia bersihin terus diolah lagi. Tapi kalau luwak tuh dia di kebun kemudian dia tumbuh itu ya mungkin masih masuk akal. Mohon Pak diterangkan. Terima kasih. Silakan nanti mungkin suatu saat saya bisa share itunya. Apa namanya? Fatwa soal kopi luwak yang halal. Diskusinya cukup panjang memang. Tapi intinya antara lain pernyataan Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' itu beliau mengatakan buah apapun, kemudian termasuk kopi, yang ketika sudah masuk dalam tubuh binatang, sudah dimakan menjadi binatang, apapun binatangnya, dan ternyata dia masih bisa tumbuh, itu berarti tidak rusak. Dengan tidak rusak itu masih memungkinkan dibersihkan. Dan kotoran luwak ya, atau katakan ya luwak itu sendiri, kotorannya itu masuk dalam kategori najis yang mutawassithah, sehingga cukup ditathhir dengan bersih. Termasuk saya sering juga ditugasi untuk audit sarang burung walet. Sarang burung walet ini menjadi titik kritisnya adalah apakah proses pencuciannya betul-betul dilakukan dengan baik. Dan saya mungkin tiga kali ya di daerah kawasan BSD ini ada industri atau eksportir sarang walet. Itu betul-betul memang sangat bersih prosesnya itu, karena pencabutan bulu, kemudian di tahap terakhir itu sampai kemudian pakai kaca pembesar supaya bersih betul. Dan memang tidak ada kotorannya, itu hanya air liur yang membentuk bentuk-bentuk tertentu. Itu untuk tathhir atau proses pembersihan sarang burung walet. Kalau yang terkait kopi yang tadi, itu antara lain pendapat Imam Nawawi yang dikemukakan itulah yang menjadi alasan bahwa selama dia masih bisa tumbuh, berarti bisa ada proses tathhir ya. Atau misalnya kita sendiri ini seandainya, tapi memang kalau kita dengan luwak memang bagusan luwak ya. Perut kita ini tidak bisa melakukan fermentasi terhadap kopi. Tapi kalau luwak justru karena sudah masuk perut luwak itulah maka kemudian menjadi mahal. Jadi kita jangan sombong sama luwak masih berharga luwak gitu. Ya yang itu makanya dikatakan afdalul qahawat al-qahwatul lati takhruju min sillitil luwak gitu. Jadi kopi yang paling afdol itu kopi yang keluar dari duburnya luwak. Oh, itu luar biasa. Itu makanya itu dinyatakan bersih selama pencuciannya. Makanya proses audit waktu mencuci kopi luwak itu betul-betul diteliti bagaimana cara mencucinya. Itu harus air mengalir sampai betul-betul bersih dan tidak berbau, tidak berasa dan seterusnya. Itu karena seperti itu telah diteliti, maka kemudian difatwakan kopi luwak sekalipun pernah menjadi kotoran luwak tetap bersih setelah dicuci dan kopinya halal. Nah, silakan. Itu satu satu cangkirnya di Starbucks itu 80.000 lebih mungkin sekarang ini. Itu saking hebatnya kopi luwak. Jadi kopi yang paling bagus ya kopi luwak itu. Nah, ini penjelasannya seperti itu. Jadi proses pencuciannya kita awasi, kita lihat ya waktu proses audit. Jadi tidak sembarangan ya. Bukan berarti ya, tapi orang mencibir begitu. Ini segara tai luwak kok halal itu. Itu orang bertanya, padahal kotoran yang telah ditathhir, kotoran yang telah dibersihkan, itu dia menjadi alasan kenapa dia dinyatakan halal untuk dikonsumsi.
Kira-kira begitu mengenai kopi luwak. Tapi dijamin nggak itu kopi itu ada yang pecah gitu Pak? Kan dia kan busuk perutnya itu kan cuma digelap-gelap gini ya. Ada nggak pecah nggak? Iya, itu tentu diseleksi ya, karena kalau yang pecah berarti tidak masuk. Ya, yang pecah udah pasti tidak termasuk kopi yang bagus. Dan luwak itu ya, dia memilih kopi-kopi yang betul-betul tua yang dimakan sama dia. Ya, kalau dulu memang luwak yang liar, luwak yang tidak diternak, tapi sekarang malah justru diternak lalu disediain kopi. Nah, jangan-jangan semua kopi dimakan sama dia. Jadi ini memang orang itu mengakal-akali bagaimana supaya beruntung. Ya kalau dulu carinya kenapa mahal, karena mencarinya di tempat-tempat di kebun-kebun yang memerlukan luwak liar. Kalau sekarang sebagian orang menternak luwak untuk dicari kotorannya, tapi diempanin kopi-kopi yang masih mentah gitu. Demikian mengenai kopi luwak ya, tapi tadi memang hanya disinggung sedikit ya soal bagian dari yang menggelitik di antara sekian fatwa MUI. Terima kasih. Sedikit Pak, saya mau apakah ada kajian secara teknikal gitu, fermentasi lalai dengan fermentasi yang luwak, makanya dia jadi enak. Apakah ada perkembangan yang juga? Ya, jadi fermentasi yang terjadi di dalam tubuh luwak itulah yang menjadi istimewa. Jadi tidak bisa dilakukan oleh jenis binatang yang lain. Ya, misalnya bukan binatang lah, kita misalnya kita nyari kopi kemudian kita ambil sendiri, tidak sehebat apa yang diproses dalam tubuh luwak. Ya, itu tidak bisa dialami di tempat lain. Kucing juga nggak makan kopi masalahnya, tapi kalau luwak itu makan. Jadi seandainya ada binatang lain, kambing misalnya makan kopi, kemudian diambil kotoran itu tidak terjadi fermentasi seperti yang terjadi pada luwak. Itu makanya luwak itu luar biasa. Ya, jadi karenanya khusus. Tapi ngomong-ngomong di warung-warung ada kopi luwak. Itu kopi luwak murah Pak, hanya merek saja. Ya, itu hanya merek saja. Kalau yang betul-betul luwak itu nggak ada di kopi-kopi di luar-luar itu. Itu hanya sampai kalau tahlilan di tempat kami, saya luwak katanya, apa loh kopi luwak maksudnya. Ya, oh Pak Haji itu pengen luwak, Pak Haji luwak katanya. Padahal pengennya kopi yang luwak itu. Tapi luwak yang di warung itu bukan luwak yang difatwakan. Itu hanya ngambil nama supaya populer dan ternyata laris juga. Ya, yang di warung-warung tapi murah. Tapi kalau kopi yang asli itu luar biasa itunya. Demikian ya. Cukup kali untuk pagi ini. Mohon ditutup sekalian. Mari kita akhiri pengajian kita dan kita mensyukuri kemerdekaan kita yang sudah 80 tahun. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.